Assalamualaikum sobat, sehat semangat luar biasa. Kali ini saya akan sharing tentang pengalaman hidup saya. Saya bodoh, kamu jangan. Penasaran? Ikutin terus ya sobat. Ayo sob, subscribe. Dukung dengan cara klik subscribe, lonceng untuk notifikasi, dan juga jempol. Jadi awalnya video ini saya buat karena terinspirasi dengan adanya pengaduan-pengaduan dari teman Facebook saya sobat, yang kebanyakan menanyakan cara penyelesaian penipuan yang mereka rasakan sobat. Saya sebagai teman Facebooknya mempunyai kewajiban untuk sedikitnya memberikan solusi kepada mereka semua bahwa penipuan yang mereka alami bagusnya dilaporkan ke pihak polisi terdekat sobat. Apapun itu penipuan yang mereka alami, laporkanlah. Karena dengan cara dilaporkan, minimal teman-teman kita yang lainnya bisa terinspirasi dengan pengalaman pahit agar mereka tidak merasakan. Karena jujur sobat, yang namanya ditipu itu sakit. Itu juga terjadi pada diri saya sobat. Awalnya pada tahun 2014 sobat, saya dikenalkan oleh rekan saya juga dari Brimob dengan seseorang yang notabene dia sebagai koordinator pengiriman batu bara di pelabuhan Cirebon sobat. Yang namanya penipu pasti omongannya itu manis sobat, tetapi kita sebagai temannya tidak menyadari apa yang dia niatkan berteman dengan kita. Awalnya saya mengikuti jejak penipu itu dengan cara ikut kerjasama sobat. Dengan mulut manisnya dia memberitahu apa sih, gimana sih kinerja dia menjadi seorang koordinator pengangkutan batu bara di daerah Cirebon sobat. Saya diyakinkan sama dia bahwa dia memang punya pekerjaan, bahwa dia ada pengiriman barang, dan dia juga punya bosnya sobat. Cuman semua itu hanyalah rekayasa sobat. Rekayasa yang dia bikin sendiri dengan kepintaran yang dia punya untuk menipu saya sobat. Jujur, untuk hal penipuan ini sobat, apa yang dirasakan itu pasti sangatlah sakit. Sakit sekali. Untuk bangkit pun seolah-olah tidak ada daya. Berat sekali sobat. Karena dengan penipuan yang saya alami ini sobat, uang saya habis. Utang di mana-mana sobat. Begitu juga kerukunan rumah tangga saya hampir hancur karena penipuan yang dilakukan teman saya ini kepada saya. Malah curhatan teman Facebook saya, dia ditipu oleh orang yang mengaku dirinya itu polisi maupun TNI. Padahal dia itu bukan polisi, dia itu bukan TNI sobat. Dia dirayu, akhirnya dia sayang, dan dia dijanjikan untuk dinikahin dengan alasan supaya dia memberikan sejumlah uang. Ada yang jutaan, ada juga yang puluhan juta sobat. Karena hatinya udah terbujuk rayu, seorang perempuan bisa menyerahkan begitu saja harta yang dia miliki untuk laki-laki yang dia kenal, padahal dia itu penipu.
Dia curhat kepada saya sampai dia mau mengakhiri hidupnya, sobat. Untungnya dia memiliki seseorang yang mengingatkan bahwa semua itu cobaan buat dia. Sampai sekarang apa yang dia rasakan itu seperti halnya saya rasakan, sobat. Waktu tahun 2015, waktu saya sadar saya ketipu ratusan juta di pengiriman batubara waktu itu, sobat. Hati saya kacau, pikiran kacau, bingung, serba salah. Saya nggak tahu apa yang mesti saya lakukan, sobat. Sedangkan di luaran sana, saudara saya maupun teman-teman saya yang titip modal kepada saya selalu menagih sama saya. Mana uang saya, Mas? Gimana keberadaan uang saya, Mas? Uang saya kapan mau dikembalikan, Mas? Jujur, waktu itu stres berat. Saya merasa diri paling hancur, sobat, waktu itu. Sampai-sampai karena rasa stres yang saya alami, saya izin kepada orang tua saya. Saya meminta izin untuk menghabisi orang yang udah membuat saya hancur, sobat. Menurut dokter, apabila seseorang udah mempunyai pemikiran yang udah terlampau jauh, itu namanya stres berat, sobat. Dokter maupun ustadz yang saya kenal hanya bisa menyarankan, sabar pak, dan bapak perbaiki sholat bapak. Itu yang saya dapat dari wejangan ustadz yang saya kenal dan juga dokter tempat saya periksa. Begitu juga yang saya sarankan kepada teman-teman Facebook saya, seperti halnya sama-sama kena tipu, kita hanya bisa berserah diri. Yakinilah bahwa semua ini adalah cobaan dari Allah. Cobaan kepada kita karena kecerobohan kita. Allah ingin kita ini mendekatkan diri kepadanya. Allah pengen kita ini bersujud kepadanya. Allah rindu kepada kita untuk bersimpuh kepadanya, memohon ampunannya, memohon pertolongannya, sobat. Selama 2 tahun itu saya lakukan apa yang disarankan Ustadz, yaitu dengan sabar dan sholat, sobat. Walaupun terasa pahit, walaupun terasa sakit, ya memang itu yang mesti kita lakukan, sobat. Sabar dan sholat. Karena sadar saya telah tertipu, sobat, tahun 2015 saya laporkan ke Polres setempat. Ya intinya ke Polres Sumber, bahwa saya telah tertipu dengan seseorang yang bernama Mahdi Periadi, orang Indramayu, Desa Kerasak, sobat. Dengan segala bukti yang saya miliki, saya serahkan kepada Polres Cirebon waktu itu, sobat. Setelah saya laporkan, hati sedikitnya merasa tenang, sobat. Sambil menunggu hasil dari kepolisian, saya pun tidak tinggal diam, sobat. Saya selama itu dari awal bulan tahun 2015, saya selalu mencari keberadaan si penipu itu, sobat. Sampai-sampai saya berani bayar preman-preman yang ada di sekitaran desa dia maupun yang agak jauh dari desa dia, sobat, demi mendapatkan informasi tentang keberadaan dia, sobat. Saya bekerja seperti halnya biasa, sobat. Cuman pikiran saya dan badan terasa tidak menyatu.
Karena dalam pikiran saya pengen sekali dapetin dia dengan tangan saya sendiri. Setiap hari saya berdoa dalam keadaan nangis, sobat. Selama ini setiap sholat, apabila berdoa saya jarang nangis, sobat. Dengan kejadian ini, dari tahun 2015, saya dimana berdoa selalu menangis, sobat. Karena merasakan sakitnya penipuan yang saya alami ini, sobat. Hati benar-benar terasa hancur, pikiran terasa kacau, sobat. Karena gimana pun juga saya harus mengganti uang modal yang saudara-saudara saya maupun teman-teman saya titipkan kepada saya. Saya tidak berdaya waktu itu, sobat. Saya hanya bisa berdoa dan berdoa sama Allah. Saya menekan sama Allah, ya Allah, sebelum saya mati, izinkan saya untuk menangkap penipu dengan tangan saya sendiri. Itu yang saya panjatkan. Alhamdulillah, dengan usaha dan kerja keras yang saya lakukan, sobat, setiap ada informasi dari preman-preman yang saya bayar, saya selalu ke Indramayu untuk cari keberadaan dia. Pertama, hasilnya 0. Kedua, hasilnya 0. Dan ketiga, informasi dari preman tersebut tetap 0 besar, sobat. Setelah itu saya lebih pasrah lagi kepada Allah. Ya Allah, sudah tidak ada orang yang bisa saya percayai. Saya mohon ya Allah, izinkan saya sebelum saya mati, saya tangkap yang namanya Mahdi Periadi dengan tangan saya sendiri. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Saya sakit, saya dijolimi ya Allah. Engkau Maha Kuasa ya Allah. Seperti itu, sobat, yang saya ucapkan, yang saya lontarkan doa kepada Allah. Dan alhamdulillah, setelah segala usaha yang saya laksanakan, sobat, tahun 2015 bulan September kalau nggak salah, sobat, saya dapat informasi dari orang yang saya percayai. Hari itu juga saya langsung berangkat ke Indramayu dan saya tunggu kedatangan dia. Kebetulan dia lagi membawa sebuah mobil besar, sobat, yang isinya macam-macam motor. Gandengannya dia simpan di SPBU daerah Indramayu, sedangkan kepalanya dia bawa ke rumahnya. Saya menunggu dari sore sampai malam di tempat gandengan yang dia simpan di SPBU. Dan alhamdulillah, sobat, doa yang selama ini saya panjatkan Allah kabulkan. Penipu yang selama ini saya laporkan ke kepolisian, alhamdulillah saya sendiri yang menangkapnya, sobat. Bersama satu teman saya dengan bantuan masyarakat lainnya. Akhirnya saya serahkan penipu itu, sobat, ke serse yang ada di Polres Cirebon. Saya kontak ke serse yang ada di Polres Cirebon dan alhamdulillah datang langsung menangkap dan menjebloskan dia ke penjara. Singkat cerita, sobat, dia dan keluarganya meminta keringanan dengan cara dia punya niatan baik memberikan uang jaminan 25 juta kepada saya. Mungkin itu cara mereka agar diringankan hukumannya. Dan pihak keluarga menjanjikan kepada hakim waktu itu
akan melunasinya uang ratusan juta yang diambil sama yang namanya Mahdi Periadi itu per tahun 25 juta. Saya percaya begitu saja, dan akhirnya diputuskanlah hukuman buat penipu itu 5 bulan sobat. Salahnya saya sobat, waktu itu disarankan oleh hakim untuk mengajukan perdatanya. Cuma saya tidak mengajukan karena rasa kasihan. Dan saya meyakini bahwa keluarganya akan membayar per tahun 25 juta kepada saya. Ternyata prediksi hakim itu memang benar. Yang namanya penipu itu ya penipu. Gak mungkin dia menepati janjinya sobat. Setahun kemudian saya tagih. Ternyata nol. Gak ada 25 juta yang dia janjikan. Setahun kemudian lagi tidak ada lagi. Akhirnya saya lapor lagi ke polsek terdekat. Ya alhamdulillah masih kembali lagi 25 jutaan sobat. Jadi dari ratusan juta saya kena tipu, Allah mengembalikan kepada saya 50 jutaan sobat. Makanya saya sarankan kepada sobat semua, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan, berhati-hatilah dalam berteman sobat. Karena teman itu ada yang baik dan juga ada yang niatan jahat kepada kita sobat. Dan apabila diajak untuk berbisnis, tolong hati-hati sobat. Hati-hati. Sebelum kita mempunyai ilmunya, janganlah pernah ikut berbisnis. Karena saya pastikan 99% apabila kita tidak mengerti ilmunya, kedepannya penyesalan yang kita dapat. Semoga apa yang menjadi cerita hidup saya ini menjadi pandangan hidup buat sobat-sobat sekalian agar bisa sukses tanpa tertipu. Terima kasih sobat telah menyimak. Semoga sobat sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Alright.